Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya jemaah salat subuh Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampek yang dirahmati Allah sekalian. Kemarin kita ketengahkan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meninggal dunia tahun 101 Hijrah. Khalifah yang terkenal adil, pemimpin negara, raja, presiden, berjumpa dengan ulama. Pemimpin tertinggi negara berjumpa dengan ulama minta diberi nasihat. Yang bahasanya 4 huruf saja. 4 huruf saja. Izni katanya, kasihlah saya nasihat. Itu sudah aneh ya. Sudah kalau orang yang tahu bahasa, pertanyaannya itu sudah hebat. Izni, bimbinglah saya, ajarlah saya. Dia minta diajar, minta dibimbing. Artinya apa? Dia merasa kehausan, dia merasa kegersangan, dia merasa ketandusan. Orang yang merasa dirinya gersang dan tandus lalu ingin menyiram kegersangannya, melenyapkan ketandusannya, itu bagus sekali ya, bagus sekali. Kadang-kadang orang tuh tidak tahu dia kekurangannya, lalu dia diam saja, tidak ada curhat, tidak ada apa-apa. Itu susah ya. Orang yang memikirkan kelemahan dirinya waktu dia sehat, waktu dia hidup, untuk berusaha mengatasinya, itu bagus sekali. Karena nanti bila kita kembali kepada Allah, semuanya akan dibongkar. Semuanya akan dibongkar. Subhanallah. Kata khalifah ini, izni, kasihlah saya nasihat. Kata ulama, ulama yang diminta nasihat oleh Umar bin Abdul Aziz ini, ulama tersohor di Madinah, penduduk Madinah yang belajar dengan sahabat Nabi, yang dikatakan tokoh tabi'in. Beliau tidak jumpa dengan Rasulullah, hanya berjumpa dengan sahabat. Jadi orang hebat dengan orang hebat nih ya. Bila diminta oleh khalifah untuk diberi nasihat, apa dia bilang? Kalau mau dikasih nasihat, silakan berbaring. Bahasa Arabnya ittaja'. Dibilang izni, kasih saya nasihat. Kalau mau dikasih nasihat, berbaring. Berbaring. Ini bisa kita praktekkan ya. Kemudian katanya sumaja'al al-mauta inda ra'sik. Cobalah Anda berbaring, pikirkan sebentar lagi ruh akan dicabut. Cobalah berbaring katanya. Ingat-ingatlah ini berbaringan terakhir di rumahnya. Besok ataupun sorenya akan berbaring di liang lahat. Subhanallah. Hebat cara ulama ini ya. Kalau mau dikasih nasihat silakan berbaring. Tidurlah hanya. Tidurlah Pak. Bayangkan maut sudah ada dekat kepala Bapak. Artinya saat-saat terakhir dia hidup di dunia ini. Sudah dibayangkan orang itu akan meninggal. Tsummanzur ma tuhibbu an yakuna fika tilkal sa'ah. Kemudian kalau kita sudah berbaring, coba pikirkan apa yang ingin Anda lakukan pada waktu itu. Kalau orang berpikir tahunya tuh. Kalau orang itu berpikir tahunya apa yang dia mau lakukan dan apa yang dia tidak mau pada ketika itu. Mungkin dia bilang, difikirkannya mungkin saya mau baca Quran, contohnya lah ya. Kalau tahu dia mau meninggal, mungkin dia, ya Allah saya ingin baca Quran, saya ingin baca Yasin, saya ingin baca suratul Muluk yang dibaca dalam sholat tadi ya. Saya ingin membaca Al-Fatihah, saya ingin membaca suratul Ikhlas, saya ingin membaca ayat kursi. Bisa saja ya.
saya ingin bersalawat, saya ingin beristighfar, saya ingin bertasbih. Yang penting saat genting seperti itu tak akan mungkin, oh saya nak makan dulu. Tidak mungkin tuh. Saya mau minum dulu. Tidak mungkin kecuali orang yang hatinya tertutup ya. Subhanallah. Kata ulama, orang itu kalau lah mati, yang diinginkannya kalau bisa membaca salawat, kalau bisa membaca tasbih, kalau bisa membaca istighfar, itu yang diinginkan orang yang mati. Orang yang mati yang dalam kubur bukan ingin makan, bukan ingin minum, bukan ingin bersenang-senang. Dia ingin kalau bisa nak baca Quran. Subhanallah. Jadi kata Abu Hazim namanya ya, ulama yang diminta nasihat oleh khalifah tadi, katanya, pikirkanlah Anda mau apa. Mungkin ada kekusutan yang belum selesai dengan saudaranya. Oh, saya ingin menyelesaikan kekusutan saya dulu, supaya jangan membawa kekusutan hubungan ke dalam kubur. Jangan membawa kekusutan hubungan kepada mahsyar. Mungkin saya mau minta maaf dulu. Saya akan membayar utang saya. Ada lagi utang saya yang belum dibayar. Atau saya ingin menulis wasiat. Di antara perkara yang orang kita sering lupa, sepatutnya kita ini ada wasiat. Pesan terakhir. Dalam Islam, kita ini dianjurkan menulis pesan terakhir untuk istri kalau masih ada istrinya. Untuk suami kalau masih hidup suaminya. Untuk anak, untuk menantu, untuk cucu. Ini nasihat saya. Mesti ada tuh. Mesti ada. Ada tertulis, termaktub. Apa pesannya kepada anaknya? Jangan tinggal sholat contohnya. Jangan tinggal Quran. Jangan jauhi masjid. Dekat dengan masjid contohnya. Itu memang diminta dalam Islam. Memang disuruh dalam Islam. Sepatutnya ada wasiat kita, nasihat kita tertulis, nanti disemak oleh ahli keluarga. Inilah nasihat ayah, inilah nasihat mama. Kalau yang dia seorang mama ya, yang dituakan dalam keluarga, kepada anak-anak cucu keponakan, anak keponakan. Ini nasihatnya. Inilah kata Abu Hazim. Kalau Anda ingin dikasih nasihat, subhanallah berbaring, kemudian bayangkan Anda akan meninggal sebentar lagi, lalu pikirkanlah apa yang mau Anda lakukan. Dan buat sekarang. Apa yang Anda lakukan, lakukan sekarang. Apa yang Anda jauhi, tinggalkan sekarang. Insya Allah selamat. Jadi berarti kita perlu daftar yang mau saya buat apa. Oh, saya mau sembahyang berjamaah, saya jangan ketinggalan, jangan tercicir. Saya ingin contohnya lah ya, berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah pun sangat hebat ya. Karena dalam hadis dikatakan siapa yang berzikir la ilaha sebelum dia meninggal, dia akan masuk surga, masuk jannah. Subhanallah. La ilaha illallah walaupun memang ringan disebut ya, tapi kadang berat juga untuk dilakukan. Kenapa? Karena orang yang susah untuk berzikir itu, kata ulama, menghadapi 4 masalah. Ada 4 masalah penghalang, gangguan yang mengganggu orang itu daripada beribadah kepada Allah. Ini kata Imam Ibnu Juzai dalam kitab tafsirnya At-Tasil Ulumi Tanzil. Ada 4. Kenapa tak ke masjid? Ada 4 faktor. Sama ada 4 ini berkumpul ke 4-4-nya atau satu saja. Kenapa tidak baca Quran? Ada 4 yang menghalangnya. Yang menghalang ini pertama, nafsu yang belum dididik. Nafsunya belum dididik dengan baik. Yang kedua, keduniaan, harta benda. Harta benda lebih dipikirkan daripada keagamaan. Yang ketiga katanya manusia. Manusia, istrinya tak pernah mengingatkannya untuk ke masjid. Lalu dia tak ke masjid. Coba istrinya selalu mengingatkan. Setengah jam sebelum waktu sudah diingatkan oleh istrinya, atau 1 jam sebelum waktu, ataupun setiap malam diingatkannya untuk tahajud sebelum dia ke masjid. Itu istri yang dipuji dalam hadis Nabi ya. Suami yang baik katanya suami yang
bangun di malam hari, lalu dia bertahajud, dibangunkannya istrinya belum siap lagi untuk tahajud, dia masih tidur-tiduran, dibiarkan dulu. Tapi sudah tinggal setengah jam lagi, mau azan subuh, diambilnya air. Kalau istrinya belum bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya. Begitu juga dilakukan oleh istri terhadap suami. Kalau istri yang bangun awal, lalu dia bertahajud, dibangunkannya suami belum siap untuk tahajud, nanti bila tinggal setengah jam lagi, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya. Ada dalam hadis begitu ya. Nah, jadi 4 tadi yang menghalang. Apa tadi? Nafsu, keduniaan, manusia, pasangan hidupnya, ayahnya, ibunya. Ayah dan ibu tidak pernah menggerakkan anaknya untuk ke masjid, lalu anaknya tidak nampak jalan ke masjid. La ilaha illallah. Jadi ayah dan ibu sebagai penghalang berarti. Dan yang keempat kata ulama, syaitan iblis. Syaitan iblis. Setan. Kalau orang itu ingat setan, bagus. Kalau orang itu ingat permusuhan dengan setan, itu bagus sekali. Tapi kalau lupa, nah, ini yang dicari oleh setan iblis. Dalam Quran disebut orang yang dicari setan iblis, orang yang selalu lupa. Lupa itu adalah senjata iblis untuk melalaikan manusia. Subhanallah. Maka kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi itulah tadinya 4 faktor penghalang untuk beribadat ini. Pertama, nafsunya yang belum dididik. Kalau nafsu sudah dididik, orang sudah dididik dengan baik, yang dikatakan nafsul mutmainnah, itu nafsu yang suka melakukan ketaatan. Nah, nafsunya yang terpaut ke masjid. Kalau bicara tentang masjid, memang automatically dia akan terkaran, kata orang apa sini apa, tersentrum. Mendengar azan, subhanallah, sentrumnya kuat. Teringat masjid, tarikannya kuat, magnetnya kuat. Nafsu yang sudah dididik ya. Nafsu, kebendaan, keduniaan, harta benda. Kemudian manusia. Yang keempat, setan iblis. Nah, kalau orang tuh silap, mungkin keempat-empat ini mempengaruhi kehidupannya. Nafsunya jahat, harta benda membelenggunya, ahli keluarga menjerumuskannya. Setan iblis memanglah ya, memanglah. Oh, na'udzubillah. Itulah tadi nasihat Abu Hazim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau ingin dikasih nasihat, katanya, cobalah Anda berbaring, bayangkan maut sudah ada dekat kepala Anda. Sebentar lagi Israel, malaikat maut, akan menjalankan tugasnya mencabut nyawa Anda. Bayangkanlah apa yang Anda mau lakukan pada waktu itu, dan apa yang mau Anda tinggalkan pada waktu itu, dan cepat-cepatlah lakukan, insya Allah Anda selamat. Subhanallah. Pentingnya kita membaca kisah salihin. Orang yang ingin baik mesti banyak koleksi kisah salihin dalam kehidupannya. Sama ada berbentuk tulisan ataupun berbentuk contohnya cakra padat dan lain sebagainya. Yang penting dekatilah orang saleh, karena kata ulama, untuk merawat hati ini penggerak ya. Ada 4 pula kaedahnya. Untuk merawat hati 4 atau 5 yang perlu dilaksanakan. Pertama, membaca Quran. Yang kedua, mentadaburi, menghayati Al-Quran. Yang ketiga, sholat tahajud. Yang keempat, mendekati orang yang saleh. Yang kelima, mengawal makan dan minum. Jangan makan terlalu banyak, jangan minum terlalu banyak, karena makan yang minum yang tidak dikontrol, yang tidak dikawal, akan merusakkan hatinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.